Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Hari ulang tahun TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober dan kali ini atau pada tahun ini TNI merayakan ulang tahun yang ke-78 yang tepatnya jatuh pada hari ini. Kamis 5 Oktober 2023. Di Provinsi Lampung sendiri, para anggota dan petinggi TNI mengadakan upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-78. Perayaan Hari Ulang Tahun TNI di Provinsi Lampung sendiri dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Mobil pelak ya. SSK Prajurit Batalion 143 Triwira Eka Jaya yang dipimpin oleh Mayor Infantri Adi Arianto STH yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2009. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa suasana perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-78 di Provinsi Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra. Halo, selamat siang Bayu. Dan Tribuners dimanapun berada. Ya Bayu, bisa disampaikan bagaimana suasana upacara perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diadakan di Provinsi Lampung? Ya, terima kasih rekan Mutiara, bahwasannya pada hari ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-78 tahun. Berdasarkan pengamatan Tribun Lampung, perayaan HUT TNI yang ke-78 ini diselenggarakan di lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Dihadiri oleh Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, kemudian Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Nurul Humaydi, kemudian ada juga beberapa bidang lainnya. Turut menjadi inspektur upacara pada perayaan HUT TNI yang ke-78 ini, yakni langsung menjadi inspektur upacara yakni Danrem 043 Gatam, yakni Brigadir Jenderal TNI Iwan Maruf Zainuddin. Dan pada pemenang upacara langsung juga dilakukan oleh Letkol Marinir Puji Nugraha yang merupakan dan satu Papan Dokrai. Suasana perayaan HUT TNI cukup cerah pada hari ini dan para tamu undangan turut hadir dalam menyaksikan perayaan HUT TNI yang ke-78. Begitu rekan Mutiara. 415 kabupaten. Ya baik, pada perayaan HUT TNI ke-78 ini yang diadakan di Kompleks Pemprov Lampung sendiri dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Seperti apa pesan dan kesan yang disampaikan oleh Gubernur Arinal Junaidi dalam perayaan HUT TNI ke-78 ini, Bayu? 98 Kota Madia. Ya, acara masih berlangsung Mutiara. Saat ini Gubernur Lampung masih berada di ramah-tamah dengan para perwira TNI yang ada di Lampung. Berikut dari pihak kepolisian. Pada saat selesai upacara tadi,
Gubernur Lampung saat diwawancarai dirinya belum bersedia karena masih banyak rangkaian acara yang dilakukan pada HUT TNI pada hari ini. Dan seperti yang terlihat di suasana kompleks Gubernur ini juga masih ada prosesi ramah-tamah tadi, kemudian para tamu undangan dan Forkopimda juga saat ini sedang melakukan perayaan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kami belum bisa meminta keterangan dari orang nomor 1 di Provinsi Lampung tersebut. Begitu rekan Mutiara. Baik, terkait dengan agenda tadi yang sudah Bayu jelaskan bahwasannya pada hari ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam perayaan HUT TNI ke-78. Apa saja agenda yang akan dilangsungkan pasca upacara dan juga ramah tamah yang saat ini sedang berlangsung? Ya, tadi rekan Mutiara ada penampilan dari tim prajurit TNI pada perayaan HUT TNI ke-78 ini, ya ini mereka melakukan simulasi selayaknya gangguan keamanan yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian para prajurit TNI ini dengan sigap mengamankan proses-proses untuk menjaga ketertiban dan keamanan NKRI. Dan pada pesan yang disampaikan oleh Danrem mengutip dari Panglima TNI pada pesan HUT TNI yang ke-78 ini, Danrem mengatakan pada saat ini berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap kedaulatan NKRI terhadap kedaulatan telah diupayakan untuk tertib dan menjaga keamanan NKRI. Danrem mengatakan keutuhan wilayah dan keselamatan segera bangsa dan tumpah darah telah diatasi dengan baik oleh para prajurit TNI sendiri. Dan Danrem mengatakan pada saat ini kepercayaan publik terhadap TNI meningkat, sehingga harapannya para prajurit TNI untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga keutuhan NKRI untuk kedepannya. Begitu rekan Mutiara kembali studio. Baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung yang menyaksikan bagaimana prosesi upacara yang merupakan agenda dari perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diadakan di Kompleks Pemprov Lampung. Nah, Tribuners, tadi sudah dijelaskan bahwasannya upacara tadi pagi memang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung yakni Arinal Junaidi, dan saat ini acara perayaan HUT TNI ke-78 pun masih berlangsung dan hingga sore nanti akan ada agenda lainnya. Ya, Tribuners, adapun tema Hari Ulang Tahun ke-78 TNI adalah TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Mengutip dari laman resmi TNI, tema Hari Ulang Tahun ke-78 TNI memiliki makna TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang terdiri dari 3 mata darat, laut, dan udara akan selalu solid, kokoh, dan loyal tegak lurus kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Logo Hari Ulang Tahun ke-78 TNI berupa lambang segi 5 berlatar warna merah dilengkapi bingkai warna emas. Di dalam logo terdapat angka 78 berwarna putih. Di bagian bawah logo terdapat tulisan tema Hari Ulang Tahun ke-78 TNI berwarna putih. TNI dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Namun sebelum bernama TKR, TNI memiliki nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dikutip dari cimahikota.go.id, BKR telah dibentuk pada 23 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya BKR adalah untuk menjaga kedaulatan Indonesia setelah merdeka.
Pada saat itulah Komite Nasional Indonesia mengusulkan sebuah ide. Dan ide tersebut adalah dengan membuat sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional. Kemudian ide tersebut disepakati oleh mantan anggota Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho, dan KNIL. Namun mulanya Presiden Soekarno tidak merestui ide tersebut. Setelah itu ia merestui pembentukan Angkatan Perang. Angkatan Perang tersebut diberi nama Tentara Keamanan Rakyat dan TKR ini dibentuk pada 5 Oktober 1945. Setelah pembentukan tersebut, Indonesia kedatangan tentara sekutu. Kemudian TKR menjadi Angkatan Perang pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Lalu Presiden Soekarno menunjuk mantan perwira KNIL Mayor Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR. Langkah yang dilakukan pertama kali oleh Urip Sumoharjo adalah mendirikan Markas Tertinggi TKR. Markas Besar Umum tersebut didirikan di Yogyakarta dan setelah itu, untuk melengkapi sektor udara dibentuklah TKR Jawatan Penerbangan. Tentara Keamanan Rakyat pada 7 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian untuk menunjang standar organisasi militer internasional, Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Lalu tepatnya pada 15 Mei 1947, TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang saat ini dikenal dengan istilah TNI. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1962, terjadilah upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tujuan penyatuan tersebut agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan perannya. Selain itu, penyatuan ini juga menjauhkan pengaruh dari politik tertentu. Kemudian ABRI resmi berpisah dengan Polri pada 1 April 1999. Adanya perpisahan ini membuat nama ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dirgahayu TNI ke-78. Ya, pemotongan tumpeng pertama dilaksanakan oleh Danrem. Pemotongan tumpeng oleh Bapak Kapolda. Iya, baik, kue dan Kapolda ya. Oh iya, kue tarnya Kapolda. Potong ya, tumpeng yang pertama kue yang ya berkenan memberikan Pak, kanan Pak. Izin balik kanan. Surprise pada pagi hari ini Dirgahayu TNI ke-7 lagi berlangsung untuk pemotongan tumpeng dari Danrem diberikan kepada Gubernur Lampung. Teman makan katanya Kapolda.
Senapan B Unit 143. SSK 2 di bawah komando Letnan Teknik Edward, jabatan sehari-hari Paur BMN Lada Lampung. Selanjutnya akan melintas di hadapan mimbar kehormatan adalah Batalion 2 yang merupakan gabungan dari prajurit Petarung Harimau Sumatera, Brigade Infanteri 4 Marinir dan Satbrimob Polda Lampung. Angkatan tahun 2011. Jabatan sehari-hari Kasipam Sintal Brigif 4 Marinir. SSK 1 di bawah komando Letu Marinir Edi Prakoso. Jabatan sehari-hari Wadat Ki Harimau adalah Batalion 3 Defile di bawah pimpinan Mayor Infanteri Agus. Jabatan sehari-hari Komandan Kompi Senapan A Unit 143 Triwira Eka Jaya. SSK 1 merupakan PD di bawah komando Penata Muda Sabiran. SSK 2 adalah gabungan resimen mahasiswa dan Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.